Mari kita bergabung dengan Dave Iwat siaran pagi jam 7 Senin sampai Jumat. Kita menyapa, menemani geng duet semua siaran. Kita yang siaran, geng duet sambil siap-siap berangkat ke kantor, nyiapin sarapan, atau beberapa sudah mulai di perjalanan. Coba dicek apa saja yang harus dibawa pagi hari ini, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ingat, rumah kita jauh. Sekarang bulan Ramadan, ya kan, jalanan macet, jadi harus disikapi dengan seksama, ya kan, tuh. Nah, selama 1 jam ke depan kita siaran, jangan lupa di tap-tap layarnya, juga di share, ada tombol share, and also join our fans club, ya. Kemarin tuh ada geng duet yang DM, dia bilang, aku tuh sengaja download aplikasi auto clicker dan juga beli clicker di TikTok Shop. Katanya ada clicker yang bisa bikin jadi ngetap-ngetap gitu terus. Senang banget. Terima kasih untuk dukungan dan supportnya geng duet sekalian, ya. Terima kasih pujian untuk rambutnya. Geng duet juga dari kemarin pada sibuk tuh ngepost sama ngirimin foto sama video. Udah pada ikutan beli hair masknya Pantene sama mask shotnya. Ada yang kirim video lagi berburu Pantene di pasar. Ada yang kasih lihat di kamar mandi siap-siap mau keramas. Sama-sama kita, ya. Hashtag si rambut Pantene, ya. Biar rambut aku sehat, keurus, cakep, ketata. Geng duet juga. Halo, selamat pagi. Pagi, Duta Shampoo. Mau pinjam Kenalin. Oh, enggak. Kebetulan yang pakai sisir tuh emang cuma Duta Shampoo. Kalau Duta Merlin kayak gue nggak usah pakai sisir. Duta Merlin. Pop quiz, di manakah Duta Merlin berada? Coba kita coba dulu di kolom komentar. Di manakah Duta Merlin berada? Coba. Ayo. Gajah Mada Harmoni. Ya, Gajah Mada Harmoni fix lu tua. Dulu ya Duta Merlin itu. Dulu Duta Merlin. Gue tuh punya opa sama oma kerja di Pelni. Tinggalnya di Gajah Mada situ, ya. Jadi kalau kita jalan-jalan, Oma Betty namanya. Kita kalau jalan-jalan dibawanya ke situ, area Duta Merlin. Belanja mainan, ada toko mainan, Hoya. Kayaknya keren gitu, Duta Merlin kala itu, ya. Kala itu ya. Ini kayaknya, benerin rambut lagi, rambutnya nggak kenapa-napa. Lu ya? Rambutnya nggak kenapa-napa, rambut lo masih sama. Gue mau nanya sama lo, ini setelah main-mainan Duta Pantene ini ya, rambut Pantene ini, gue pingin tanya sama lo ya, boleh ya, izin Pak Ketum mau bertanya, boleh? Lo kayaknya akhir-akhir ini pingin banget rambut lo gitu terus ya, nggak bergerak, nggak berubah gitu ya. Kalau perlu rambut gue begini tuh gue laminating, tau gak lo? Gitu ya. Tuh dibenerin lagi, rambut lo nggak kenapa-napa. Rambut lo udah bagus. Bawel lo kemarin pas event juga ngegodain gue mulu. Ntar sini kau pikir gue gila deh. Ntar sini kau pikir gue halu. Benci lo ngomongin apa ke gue lihat lo banyak bisik sambil ngeliatin gue. Itu kan kalau anak-anak di sekolah zaman SD dulu kalau lagi ngomongin orang begitu kayak lo ketahuan. Insecure. Lagi pula, halo Mondial, kenapa yang didudukin sebelah Nikola Saputra Iwet Ramadan? Gue kali, kenapa gue harus di depannya dia? Kan gue jadi salting, anjay. Ini dia ngomong sendiri, dia yang thanksin sendiri. Aneh lu. Iya kan, gue kayak sebelahnya Niko. Emang Niko kalau sebelah gue nggak bisa ngomong. Gue bisa loh ngomongin apa. Mau ngomongin apa nih? Perfilman, situasi Kemang, situasi Bali, betapa Bali banyak motor dan trotoar tersisihkan. Gue bisa. Lu Pisces, gue bisa. Lu mau ngomongin apa? Romansa, percintaan, kehidupan, bisa. Mau ngomongin mata-mata plus, bisa gue. Mata gue udah plus sebelum lo.
Kalau PDKT beda kan, kita seberang-seberangan curi-curi pandang. Tapi kalau udah friendship kayak kita manik sebelahan, brotherhood. gue udah nebak nih akan jadi permasalahan besar ketika gue duduk di samping dia dan lo di depannya. Jadi semalam aku sama Iwet itu datang diundang buka puasa ya sama Mondial. Mereka memperkenalkan seri cincin tunangannya yang dengan fancy cut diamond gitu ya. Jadi ada yang pearl, ada yang marquise, ada yang emerald, ada yang princess cut gitu. Cakep-cakep deh. Terus kita makan di restoran Indonesia geng duet. Kalau suka restoran puyeng, makan deh di situ. Siapin dompet ya. Merek restorannya namanya Kindling. Satu, itu bukan restoran Indonesia. Dua, nama bukan merek. Nama restorannya Kindling, bukan merek restorannya Kindling. Hair oil lo mereknya Pantene gitu. Bukan namanya Pantene gitu ya. Bukan, iya, oke. Gua aus sweat loh. Baru juga 4 menit udah aus. Emang centil aja loh. Kagak, gue kan minum kreatin. Kreatin tuh kan bikin aus. Gue kan cocok gym. Oh iya si benar. Kindling, Lupa si gue. Si Kindling ini tuh rumah Indonesia lama yang tidak dipugar. Jadi bangunan Belanda yang dindingnya tebal. Dan makanannya sebetulnya enak. Cuman lupa aku ya, kalau makanan fine dining gitu memang in between coursesnya chefnya masak sendiri langsung di situ. Jadi memang takes time. Jadi kalau mau pergi ke situ pastikan sama pacar, gebetan, orang yang lu taksir, atau orang yang enak dilihat, atau sama temen. Jadi lu bisa spend time together tuh aman sentosa, tidak bosen gitu ya. Kayak kayak gue kemarin sebelang-sebelangan kan, gue sama orang yang enak dilihat ya. Jadi lumayan lah gitu. Sama dessertnya enak sekali loh. Nah apalagi sih Web, jangan ditahan, nanti jadi bisul. Lu lagi Ramadan. Enggak, tingkah ini gue juga udah mulai gini. Ini kenapa ya, gue dalam seminggu ini bisa 2 kali ketemu sama lo tuh, gue udah mulai kayak, ini bahaya nih, ini nggak bener nih, ini terlalu sering gitu ya. Dan gue udah perhatiin gitu gerak gerik lo gitu ya, gerak gerik lo tuh kayak rambut lah dibener-benerin ya, rambut dikit-dikit ntar buka tuh flip 7 lo ngaca gitu, rambut lo benerin lagi. Gue gini, rambutnya nggak kenapa-napa dari tadi. Ya ditata-tata aja, Say, biar jatuhnya tuh bener gitu loh tuh. Gimana sih? Namanya juga rambut terurus dan tertata. Tapi lu kemarin centil sekali loh. Lapar gue Wet sebenarnya. Gue tuh lapar sekali loh. Lu bayangin ya. Gue tuh dalam 3 hari ini gue tuh pilates, weightlifting, high rocks, terus gue weightlifting lagi, terus gue yoga. Gimana nggak badan gue butuh asupan energi? Udah gitu kan kemarin tuh di Kindling ya, di Cikini gondang dia. Aku begini karena dia. Itu daerah macet bro. Depan rumah gue ini jam 2.30 tuh udah macan tutul. Gue tuh kemarin harus naik taksi karena mobil gue ganjil. Gue nggak sepinter Harumi yang langsung menyiasati naik MRT, abis itu lanjut taksi. Gue kan agak bodoh ya. Ada taksi ini, aduh 1 jam. Jadi gue jalan 3:30, nyampe di sana 4:30. Itu sih perut gue tuh udah kukuruyuk, tau gak lo? Mau lus, gue dipakein berlian seharga 100 juta, tetap tidak menutup rasa lapar gue loh. Padahal yang puasa gue ya, yang lapar lu ya. Nah, lu bayangin perasaan gue. Tetap baliknya ke dia saudara-saudara. Udah disapa belum sih geng duet nih? Selamat datang untuk yang baru aja bergabung di duet siaran pagi. Dave Iwet kembali lagi menyapa setiap Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 pagi ya. Kita siaran live dari ruang tengah masing-masing. Ruang tengah. Ini adalah siaran pagi pertama di TikTok ya. Gitu kurang lebih. Jangan lupa tanggal 10 Maret 2026 kita akan memecahkan rekor perjalanan siaran Jakarta Jogja 11 jam.
Gitu. Betul. Nanti kita woro-woro geng duet ada beberapa yang udah DM kalau mau ikut ketemu yang di Cirebon itu tanggal berapa, jam berapa, di mana. Yang mau ketemu di Jogja jam berapa, di mana, mohon info. Aku bilang pokoknya nanti semua infonya akan kita drop di WhatsApp channel. Jadi ditunggu dan Betul. dinanti. Yang pasti hari istimewa tersebut akan berlangsung tanggal 10 Maret. Mohon doa dan supportnya geng duet tersayang agar apa yang kita persiapkan berjalan lancar ya. Yang pasti sih yang deg-degan Indosat karena signalnya harus andal sepanjang Jakarta, Cirebon, Jogja sehingga streaming kita berjalan baik. Lu udah halo-halo yang punya Muri belum sih, Nek? Bilang kalau kita mau bikin beginian? Udah, suratnya udah keluar kok. Oh iya, jadi mereka tahu kan kita siapa, Nek? Jangan sampai mereka nggak tahu siapa sih gitu. Tahu. Sambil kita mau kasih tahu juga sama geng duet bahwa kita akan punya acara nih sebelum nanti kita akan siaran 11 jam ya Jakarta Jogja. Kita mau bikin momen yang lebih dekat dan lebih bermakna. Kita mau ajak 25 pengguna Indosat yang bisa yang pakai IM3 atau juga pakai IM3 Platinum atau 3 untuk berduet di Jakarta Pusat. Sekali lagi pengguna Indosat, ini kabar baik untuk pengguna IM3, IM3 Platinum atau 3 itu akan ada acara bukber di Jakarta Pusat. Bukan cuma buka puasa tapi duduk satu meja makan dan cerita tanpa jarak tentang perjalanan, tentang proses, tentang gimana kita sama-sama belajar menjadi lebih baik, belajar jadi versi yang lebih baik. Dan ini bagian dari duet pulang untuk lebih baik bareng Indosat gitu ya. Info lengkapnya akan kita drop nanti di WhatsApp channel. Linknya ada di bio teman-teman semua. Iya, betul. Oh, jadi akhirnya judul acaranya pulang untuk lebih baik ya? Bukan perjalanan menuju lebih baik. Yang mana sih, Bu? Lo kenapa sih harus ditanya di sini? Nanti aja kalau mau bahas begitu. Oh iya benar. Nanti ingetin ya kalau mau bahas, gue suka lupus. Lu cerita ke, oke, nanti daftar ya itu di grup WhatsApp. Lu cerita ke Niko kalau kita mau jalan dari Jakarta Jogja. Apa komentar Niko? Ini nggak tuntas nih, dia nggak tuntas ini semalam dia pingin ngobrol banyak banget sama Niko sampai gue tadi malam digentak sama dia loh guys ya. Gue digentak loh geng sama dia lagi ngobrol berdua gitu depan-depanan kan silang ya, duduknya silang gitu, terus gue dengar gitu, oh lagi ngobrol Bali apa terus dia kan ini ya Brunch with Dave ya, ala Brunch with Dave gitu ya, pertanyaan tuh keluar berusaha memikat dengan pertanyaan-pertanyaan cerdas gitu ya. Apalagi sih kebiasaan gue. Gue udah tahu lagu-lagu lu ditanya gini. So, kamu tuh kalau di Bali jadi hangoutnya sama siapa Niko gitu kan? Terus gue udah nguping aja gitu. Terus dia gitu Niko bilang gitu, oh gue kalau di Bali lebih banyak main sama with the locals gitu kan. Terus Lia Lukman dari sebelah kanan, dia main, gue tahu temen dia siapa di Bali gitu ya. Terus dibilang papanya Happy gitu kan, mereka dekat keluarga, amat keluarga itu. Terus gue bilangin hahaha gue gitu. Terus dia gitu, no I'm serious. Dave masih nanya gitu. Terus dibilang kata Niko, yeah I'm hang out with the local. Terus you mean anak-anak Jakarta yang tinggal di Bali atau gimana gitu kan? Terus gue udah nggak tahan, lama nih. Nggak, dia hangout sama anak sanggar. Terus dia gini, diam bisa nggak sih? Gue lagi ngobrol sama Niko. Gue ayam. Geng duet pada nanya Niko mana? Nikola Saputra sayang. Semalam kita acara mondial ketemu Niko. Lagi si Iwat juga nggak bisa banget ngelihat temennya lagi momentum bersama, lagi berusaha intensif course, kayak lagi les. Kumon, gue tuh lagi intensif, gue lagi berusaha gitu. Pengen tahu aja kehidupan. Lately kehidupan dia kayak apa gitu, biar akrab. Halo. Oh gitu ya, biar buat bahan ceritaan ya, bebahanan gitu ya. Iya. Lagi Niko tuh pilih kasih loh. Lo perhatiin gak sih pada saat dia datang ke meja, ya, semua happy birthday Lukman Sardi, istrinya Lia Lukman, semua dia peluk. Iwat biasa dong ya. Lu ngomong apa sih? Pokoknya internal jokes gitu deh ya. Oh ya oke gitu. Terus gue pikir gue nih bentar lagi dipeluk. Enggak loh gue cuma dikasih tangan.
Terus gue Kan happy jauh, birthday, Kan happy birthday, jauh. gue gitu. Terus dia gini, Kan jauh. kok Kan jauh. cucian di baskom lu goyangin. Sebel. Kan jauh, kepisah jarak di meja. Muter dong. Ntar dibilangin ya, Bo, lain kali lu salim dulu sama yang paling tua, Lukman Sardi, nomor 2 Dave Hendrik, baru yang lain-lain. Siaul. Aduh. Tapi gini ya, we all flirt in a different way ya. Kan gini, kalau lo lihat orang yang cakep, yang cantik, itu kan pasti kita berusaha untuk memikat ya. Dan I learn and I see gitu, orang tuh punya cara flirting yang beda-beda ya. Ada yang flirting dengan berusaha memikat, curi-curi pandang, lempar-lempar senyum, atau engage in deep meaningful conversation. Itu kan cara flirting ya, Wet ya. Ada cewek kan yang suka mainin rambut kalau dia lagi flirting, ada yang suka mendadak pengen touch up gitu, looking your best lah gitu in front of people that you like gitu. Gue kemarin ketemu satu unggahan postingan narsum gitu ya, nih gue bukain ya. Gue udah lempar tuh di grup WhatsApp karena menurut gue, konten kreator ini kontennya bagus-bagus deh, Web. Indonesia, orang Indonesia, namanya Coach K. Jadi rupanya dia ini adalah relationship coach. Menarik ya, Web ya? K Safori namanya, Coach K. Dia Dating belajar and apa marriage. tuh, Bo? Belajar apa tuh, Bo? Kalau misalnya dia bisa menasbihkan diri sebagai apa tadi, relationship coach. Sekolahnya apa Ya tuh pasti berarti? kalau yang gue tahu ya, kalau dia bilang dia coach itu berarti dia udah punya license sertifikat resmi tuh, kan ada lembaganya, Web. Oh. Terus dia 19 tahun membantu ribuan klien untuk menikah dan juga dating. Terus ada satu kontennya dia yang membahas gini, Instagram dan TikTok bikin pria terobsesi pada wanita yang gak bakal mau sama mereka. Instagram dan TikTok bikin wanita merasa berhak punya pasangan yang bisa provide lifestyle yang gak mampu mereka miliki. Semua orang mengejar khayalan lalu kecewa saat kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Setiap hari pria scroll Instagram dan bosen lu ya. Lu masih penasaran kalau jadi dating coach sekolahnya apa? Teknik kimia, Wet. Udah nggak usah dipikirin dia sekolahnya apa. Lihat Instagram, TikTok, lihat wanita cantik, body goals, makeup flawless. Tanpa sadar, standar mereka naik. Mereka mulai membandingkan setiap wanita di kehidupan nyata dengan influencer yang mereka lihat online. Lalu lupa bahwa semua yang mereka lihat itu hasil filter, lighting, editing dengan make up berjam-jam. Lupa bahwa wanita-wanita itu nggak akan pernah mau sama mereka. Pria jadi terobsesi pada sesuatu yang tidak realistis. Mereka mengejar wanita cantik dan seksi yang pada kenyataannya tidak tertarik sama mereka. Wanita di kehidupan nyata yang baik, real dan available, dianggap biasa aja, kurang menarik, kurang exciting. Akhirnya mereka stuck, nggak bisa dapetin yang mereka mau, tapi nggak mau sama yang available. Sendirian, tapi mengejar ilusi. Di sisi lain, wanita scroll Instagram, TikTok, lihat couple goals yang liburan ke Maldives, makan di restoran mahal, dapat hadiah branded, tanpa sadar ekspektasinya juga naik. Mereka mulai merasa mereka berhak punya pasangan yang bisa provide gaya hidup seperti itu. Lupa semua adalah hasil kurasi, cuman lihat yang bagusnya aja. Lupa bahwa pria yang bisa provide itu cuma segelintir, dan belum tentu pria yang bisa provide mau sama mereka. Wanita jadi terobsesi pada lifestyle yang tidak realistis, mengejar kemapanan, kemewahan, perhatian, dan hidup mewah. Pria di kehidupan nyata yang baik, bertanggung jawab, tapi income standar dianggap kurang. Nggak cukup untuk bisa bikin bahagia. Akhirnya stuck. Mereka nggak mau dan nggak bisa mendapatkan yang available.
sendirian dan mengejar ilusi. Ini geng duet, efek paling bahaya dari sosial media. Semua mengejar ilusi, alih-alih membangun kenyataan. Semua orang menuntut orang lain memenuhi hayalan. Apalagi botak, hayalan yang bahkan mereka sendiri nggak bisa provide untuk diri sendiri. Udah mau habis kok nih, Nek. Udah bosen ya? Intinya mah itu pendek aja sih. Ya itu. Kagak usah sepanjang itu. Intinya satu aja ya. Orang-orang itu mengejar ilusi di sosial media dikarenakan mereka melihat gambar-gambar yang difilter. Iya betul, memang. Iya kan? Jadi mengejar sibuk udah. Ya namanya juga konten kreator, Mali. Bikin konten kan harus ada isinya, harus ada apa gitu, ada prolog, konten, ada closing. Coach, lu juga bikin konten panjang banget dah. Lu mau jadi Dewi Lestari? Halo, straight to the point aja ngapa? Gini nih kalau anak kimia jadi dating expert. Tinggal gitu doang. Udah pada gini. Panjang ya kak, panjang kakak, bosen kakak, bosen kak, panjang kak, panjang. Intinya aja kak, intinya. Tapi ya, lo tau nggak? Ada yang bilang gini, mulai kayak Mandra ya, merong-merong mulu. Lu dikata Mandra. Atun, rambut gue cakepan. Iya, tapi ya, sempat ketiduran jehong dah. tapi ya, lo tau nggak? Ini tuh sebenarnya sama yang diomongin sama Leslie semalam mengenai Diamond. Nah. Nih, nyambungnya ke sini menurut gue. Dalam hidup itu lo memang tidak hanya bisa melihat di permukaannya saja sebenarnya. Ya nggak? Kayak kalau ibaratnya Leslie tuh semalam dari Mondial dia bilang, biasanya kita melihat diamond itu cuman dari clarity-nya sama color-nya. F color, VVS clarity. Biasanya kan begitu. Ya satu kan? lagi cut. Enggak, dulu masih itu dulu, basic dulu aja. Okay. F color sama kemudian clarity-nya. Nah, ini sama nih sama yang coach tadi bilang, jangan cuman ininya doang yang lo lihat. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam tuh apa? Kalau di diamond lo lihat cut-nya. Ya, cut-nya apa nih bentuknya? Abis itu yang kedua adalah shape-nya. Ya, shape-nya tuh kayak apa? Lalu kemudian appeal atau tidak. Baru yang terakhir adalah finishing-nya. Nah, itu kalau misalnya semuanya lo jabarin, sama kayak lo ngelihat calon pasangan lo gitu. Jangan cuma lihat penampilan di luarnya aja, penampilan di sosial medianya aja. Kan lo harus kenal lebih dalam. Kan lo harus dalemin lagi nih. Betul. Dia sebenarnya cut-nya apa? Lalu kemudian appeal-nya apa? Finishing-nya apa? Shape-nya apa? Iya, ada satu kalimatnya Leslie dari Mondial kan semalam bilang gini, dalam memilih fancy cut diamond, nggak cuman color, clarity, carat, cut. It's orang kan rata-rata terpakunya gini ya, trying to find the perfect shape, yang bentuknya paling sempurna, berliannya yang mana nih gitu. Ternyata itu tidak tepat dalam mencari fancy shape diamond. You will never find the perfect cut. Yes. The perfect diamond for you, the one that has the most appeal for you. Yes. Jadi yang paling Yes. menarik buat lo. Nah itu menurut gue lucu ya. Itu sama kayak kita ketika kita mencari pasangan ya, geng duet. Nyambung dengan, duh berisik banget ini motor, gue tinggal di mana sih? Gue udah tinggal di daerah premium, kayak ditinggal di deket banget ya bun, motor. Kayak depan lo jalan layang gitu. Nah itu tepat sebenarnya. Pertanyaannya kok tuh motor bisa naik jalan layang? Halo. Iya, dan menurut gue ya, Gue belum selesai. Oh, lo belum selesai? Ya udah silahkan, monggo. Lu semenjak akrab sama Niko mulai berani ya sama gue?
Lah, maksudnya kan itu kita yang- bagi-bagi dong. Gue ngobrolnya sama Niko, lu sama Andini Effendi yang bikin lo viral sampai Bu Mutia Hafid tuh kenal sama lo gara-gara nonton podcastnya Andini Effendi. Itu. Iya. Andini my love. Tapi Andini Terus ya udah, ntar bukan Andini. Niko. Iya, Andini bukan Niko. Tapi Andini bukan Niko. Iya, Gue bener. maunya Niko. Gini, itu sama kayak kita ketika kita mencari pasangan hidup ya, seperti kata Coach K itu tadi bilang gitu. Kadang kita tuh terjebak dengan keinginan mencari pasangan yang paling sempurna gitu, dengan semua kriteria kita gitu. Kayak harus datang dari keluarga baik-baik, harus punya pendapatan mapan, harus perhatian, harus sayang, harus bisa masak, harus pandai mengurus anak, harus punya mimpi masa depan, harus religius, harus ini, harus itu. Yang sempurna semua, terutama ketika kita disuguhi oleh penampakan fisik dan juga kehidupan mewah yang kita lihat di sosial media. Ilusi, yang kita kejar tuh ilusi. Nah, poinnya si Coach K adalah banyak dari kita tuh lupa loh membuat diri kita menjadi lebih appealing untuk pasangan hidup tersebut. Lo ngincernya yang segini nih standarnya, tapi kemampuan lo tuh segini. Lah, lo nggak appealing dong buat mereka. Iya kan? Iya. Jadi maksud gue, Iya. kalau lu mau nembak setinggi ini, jangan juga lupa untuk menaikkan your appeal towards the other half gitu. Lu nya segini ya dapatnya yang segini dong. Bener gak sih, Wat? Tapi kalau kita contoh gitu ya, yang selalu kita bilang kita mengurus diri, kita menjaga kesehatan, lu memberikan asupan otak dengan pengetahuan, lu belajar bersosialisasi, lu membuka paparan wawasan lu sehingga lu memiliki nuansa dan lu tidak kotak doang sementara dunia bulat. Lu bisa menghargai, oh ada ya orang yang pendapatnya bulat gitu. Dan lu juga sibuk dan itu kan nggak perlu langkah gede ya. Lo merawat diri, mengurus diri, memulai perjalanan menuju lebih baik itu kan bisa aja small step tapi big impact gitu. Iya kan, iya kan, Wet gitu. Kayak apa sih? Lu mulai membatasi asupan gula kalau misalnya memang diperlukan. Lu pengen cutting fat gitu. Tepung deh dibatasi. Oh makan. Gue suka dessert, tapi nggak perlu tiap hari berarti gue makan dessert ya gitu. Start to take care of your body sehingga you becomes more appealing towards the other half. Dan kita juga tidak menakar orang yang sebelah sana tuh dengan kesempurnaan aja. Nggak akan pernah ada yang sempurna. Tapi appeal-nya dia yang paling menarik buat lo apa? Itu yang lo jadikan patokan dan juga standar utama. Ya nggak sih, Kak? Bener, Kak. Aku setuju sama kamu, Kak. Dan menurut gue bulan Ramadan ini sebenarnya bisa kita jadiin sebagai momentum. Ini Iya. pas loh. Sebentar, gue belum selesai. Diam dulu. Iya, iya. Kenapa gue bilang gitu? Ini pas. Bulan Ramadan ini berdekatan sekali dengan kemarin Imlek. Terus kemudian jedanya juga nggak terlalu lama sama tahun baru. Dimana kan biasanya awal tahun tuh orang suka bikin resolusi. Dan biasanya bulan Ramadan tuh orang lebih konsentrasi, tau nggak lo? Kalau mau merawat diri. Iya nggak? Karena apa? Satu, kegiatan kan lebih sedikit kalau di bulan Ramadan untuk beberapa orang. Kebanyakan orang tuh kegiatan lebih sedikit. Pulang kantor bisa lebih cepat. Iya nggak? Terus kemudian yang biasanya ritual makan itu tidak teratur, sekarang dibuat lebih teratur. Ada sahur, ada imsak. Ya, momen bersama keluarga juga jadi lebih banyak. Iya nggak? Terus kemudian apa lagi? Kayaknya tuh seperti apa ya? Kayak waktu tuh kayak dihentikan sesaat gitu. Sehingga lo lebih bisa melihat ke dalam, lo lebih bisa apa yang gue harus rawat ya. Masih inget gak sih obrolan kita hari Selasa ya kalau nggak salah? Soal endingnya Ramadan tuh kan Lebaran. Lebaran tuh suka momen yang si malakama gitu. Antara lo happy karena lo merayakan kemenangan 30 hari berpuasa, tapi juga ada momen-momen kayak aduh ini ada judgement apa lagi dari keluarga gue. Ya nggak? Nah itu yang kita kemarin bahas tuh. Penampilan luar juga perlu untuk dirawat. Kemarin kita sempat bilang bahwa nomor satu tuh orang fokus adalah ngeliat ke muka lo, lihat ke rambut lo. Segini nih pas foto. Dirawat rambutnya. Bener gak sih? Iya, Ya, jangan cuma rambut tuh- ditata tapi dirawat. Betul, betul. Jangan cuma ditata tapi dirawat. Karena rambut yang tertata tapi tidak terawat itu nggak rambut pentin. Pentin lagi balik. Tapi bener gak sih?
Gini, poinnya adalah betul. Benerin Aku rambut setuju. lagi. Benerin rambut lagi. Ya, silakan waktu dan tempat. Poinnya adalah gini, betul kata Iwet bahwa bulan Ramadan ini waktunya reset di mana teman-teman yang berpuasa terutama ya kayak time start to feel a lot slower than usual. This is my call to action adalah jadikan momentum ini untuk bersama-sama let's take small step, small adjustment for big shift gitu, in our life gitu. Mungkin kelihatannya yang kita omongin ini nggak penting, tapi berpengaruh. Maksudnya, aduh ini remeh-temeh banget sih ngomongin ketertarikan, ngomongin pasangan hidup nyari yang ideal, lo ngomongin penampilan, mengurus rambut, merawat rambut. Kecil ya, tapi itu small adjustment with big step, with big shift gitu, dengan perubahan besar gitu. Ya kan Iwet, nggak cuma, tapi itu kan sebetulnya gini, kenapa sih lo ribet banget, rambut doang mesti diurus, kenapa sih ribet banget, penampilan doang mesti ditata, karena itu adalah cara gue menghargai hidup. Ketika gue belajar menghargai gue ini adalah makhluk hidup yang layak mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan ini, I see opportunity in life differently. Kalau ada opportunity yang menurut gue nggak sesuai dengan value gue, ya gue nggak akan marah-marah dan merongrong. Kenapa itu tidak hadir buat gue? It's not for me because I know my value. Small adjustment, big shift. Apalagi yang Punten banget nih, sehelai manusia bilang gini katanya, Assalamualaikum Mbak Anggun. Waalaikumsalam. Siapa nih ya? Comment allez-vous? Komang lo kata, komong talevu, komang lo kata. Comment allez-vous? Muy bien. Kalau berpisan, bien. Comment allez-vous? Anggun kan berat suara. Comment allez-vous? Komang kayak orang Bali ya, bukan orang Prancis ya. Tapi gue setuju sama yang lo bilang tadi tuh bahwa small gesture, small adjustment, small ritual yang kadang-kadang tuh kalau lu lakuin berkali-kali tuh dia akan jadi sesuatu yang kayak padahal cuman kecil ya effortnya kemarin. Contoh small adjustment with big shift gitu. Ini bicara mengenai rambut ya, biar Anggun bercerita ya. Beberapa hari lalu kita membahas mengenai hair oilnya Pantene, dan geng duet itu udah langsung geruduk, udah langsung racun duet, posting ini itu. Hair oilnya bagus, aku cuma mau nambahin satu lagi. Beberapa geng duet udah nyobain Mas shotnya Pantene, ada beberapa yang bilang kayak kue ya kak bentuknya, kayak makarun ya, manis. Tapi ini buat rambut, dipakai sesudah keramas, lo taruh dari middle ke roots. Ini ada apa kemarin gue bilang provitamin B5 pearls-nya, bukan ke roots. Kalau roots itu akar kak. Makanya lo diam, jangan bikin gugup komang. Ya, lo rub it in your hand and then just put it gently. Ini praktis karena nggak perlu pakai tunggu, abis itu bisa lu bilas. Kalau beli kotak isinya 4. Nah, ini untuk satu kali pakai. For me, this kind of treatment, Iwet, small adjustment with big shift. Result bukan cuma rambut sehat, terurus, tapi juga tertata dengan baik. Kalau teman-teman di TikTok suka bikin salon effect. This one salon effect, but you do it in your house. Orang bilang merawat rambut merawat diri itu butuh uang, butuh waktu. Well, depends on how you see it. Ya nggak sih? Ini waktu praktis, dikerjakan di rumah buat yang sibuk bekerja. You know, small adjustment, big shift. Dan itu tuh di banyak kehidupan ya, Iwet. Halo. Oh iya. Gue pikir lu masih ada lanjutannya. Gue lagi merhatiin. Ini likes-nya baru 329.500, sekarang 329.330.000. Jangan lupa di tap-tap ya guys ya, supaya kita KPI-nya hari ini 1 juta likes bisa tercapai. Gue mau bahas ini, Iwet. Berapa banyak dari geng duet yang kalau mandi, waktu di kamar mandi selalu terburu-buru? Maksudnya gimana? How many, berapa panjang waktu yang lu luangkan buat diri lu di kamar mandi? Sekarang gini deh, terutama ibu, istri. Kadang-kadang lu akui nggak, waktu untuk
me time lo itu cuma di kamar mandi. Iya apa enggak? Ya kan? Dimana lo sama sekali tidak diganggu oleh kehidupan luar. Apalagi ibu rumah tangga ya. Anak, suami, pembantu rumah tangga, ada aja yang merongrong. Most housewife, my friend, mereka biasanya sengaja ada di kamar mandi sedikit lebih lama. Because being in the bathroom is the only time they have for themselves. Nah buat aku, ini juga small adjustment, big shift ya. To reduce stress. Lu pulang kerja, you just needed some downtime for yourself to calm down before lu kembali lagi ke dalam peran lu sebagai istri, sebagai ibu, atau sebagai suami, sebagai ayah. Take time, enjoying yourself, taking good care of yourself in the shower. Mandi, nikmati airnya, keramas, lu pijet-pijet, lu rawat rambut lu. Take time. Nikmati waktu itu as a downtime for you to reduce and wash away all the stress, all the burden, all the negativity you carry. Also bisa di search ya. Ini kan kalau yang spiritual gini, itu kenapa kalau kita habis bepergian kita harus mandi, membilas diri kita dengan air, because water purifies, right? Kadang yang all the negativity we carry from the outside world jangan dibawa ke rumah. Mandilah 15 menit, 20 menit. Keluar dari mandi, refresh. Small adjustment, big shift. Gue seneng nih lo ngomong kayak gini ya, coming from a person yang gak suka mandi gitu. Gue happy banget dengernya. Bener. Ya, datang dari orang yang males banget mandi. Tapi gue ngerti ini sekarang. Kenapa lo suka sama Pantene ini? Karena ringkas buat lo. Ya. Iya, ringkas. Jadi kalau ini soalnya small thing nih sebenarnya. Oh, nggak usah dibilas nih, tinggal gue rap aja, rambut gue cakep nih, ya. Ember. Ya, 2 minggu kelihatan nih, ya. Hasilnya langsung zeng gitu ya. Iya. Oh, vitamin B5-nya mantap kan? Iya. Tapi that's true. Kenapa gue bisa bilang gitu? Small adjustment, big shift. Karena itu yang gue lakukan. Sudah gue lakukan for the past 6 months, Iwet. Gue itu tidak terlalu menikmati mandi. Gue kadang bisa pulang dari abis bekerja, gue nggak pakai mandi, gue cuma cuci muka, gue ganti piyama, gue naik ke tempat tidur. Terus a friend of mine bilang gini, Dave, kenapa lo nggak mandi kalau malam? Gue masih bersih, gue kerja di AC, gue naik turun mobil, kenapa gue mesti mandi? Rasanya nggak kotor. Tadi gue baru mandi jam 4 sebelum gue pergi kerja. Sekarang gue pulang jam 8. Ngapain mesti mandi? Terus dia bilang gini, tapi didn't you ever wonder kalau lu pergi keluar itu negatif vibe dari lingkungan itu suka nempel. Mandilah. Air itu purifies lu loh. Betul. Lu punya temen ya, saking sukanya ritual mandi, Wet, dia sampai punya sabun yang berbeda buat pagi, buat siang, sama buat malam. Karena buat dia moodnya beda. Ponakan gue Ethan itu dari manapun dia pergi, dia mandi. Iya. Betul. Bukan cuman membersihkan dari kuman. Lo bilang tadi, gue mau bilang AC, gue kantornya AC, gue ada di lingkungan ber-AC, kenapa gue harus mandi? No, bukan cuman masalah kotorannya, tapi yang jadi permasalahan adalah negatif energinya. Yes. Ya, sebelum lo naik ke tempat tidur, energi itu jangan sampai nempel sama lo. Energi itu harus dibersihkan. Supaya ketika lo tidur dengan bersih. Betul. Gitu. Ada yang bilang gini, kita rajin mandi loh pada saat COVID karena kita takut kuman kan. Betul. Setelah selesai COVID itu kendor kan. Betul, itu betul sekali. Tapi gue salah satu yang kebawa adalah mandi sebelum tidur tuh gue kebawa terus tuh sampai sekarang. Kita bikin challenge yuk. Ini kan Ramadan udah masuk minggu kedua. Berarti kurang lebih masih ada 2 minggu lagi nih. Ya, kita berpuasa. Coba yuk kita perbaiki diri kita. Hal-hal kecil aja coba kita benerin. Ya, seperti yang Dave bilang tadi, small step. Tapi itu akan bisa memberikan dampak yang besar buat lo. Mungkin ya salah satunya adalah dengan merawat rambut. Ya, karena
semoga kita sama nih. We do believe that the power of your hair can stop the judgment dari orang-orang. Bener nggak? Ya, jadi kita coba aja gitu 2 minggu gitu. Kita bikin rambut kita dirawat, terawat, bukan cuma ditata. Biar rambutnya kayak rambut Dave tuh, rambut pentin gitu. Ya, coba gitu. Olahraga juga kita bisa. Sedikit aja sebelum berbuka puasa. Ini kan mumpung nih puasa itu kan kayak ini ya, intermittent fasting kan. Dan konon kan katanya intermittent fasting itu cepet banget nurunin berat badan. Jangan cuma turun berat badannya, tapi juga kenceng, bener nggak? Ya, terus apalagi mandi tadi kita coba yuk. Setiap malam sebelum tidur atau setelah pulang nyampe rumah mandi dulu. Kita bersihin diri kita supaya kemudian energinya jadi baik lagi, bener nggak? Ya kan? Yes, true. Bicara katanya punten racun nih gitu. Iya gitu, jadi langsung belanja cobain. Tapi true, geng duet dicoba nanti, geng duet saksikan sendiri perubahan yang terjadi. It's very easy to use. Aku juga mau bilang gini, yang ikutan challenge-nya jangan lupa nanti tag mention ya, @duet DVET_Dave Iwet. Boleh ke Iwet juga kalau mau, boleh, tapi lebih baik ke Dave aja. kalau DM ke Iwet suka nggak kebaca, nggak apa-apa. Betul. Sama bicara mengenai ini Iwet ya, perjalanan menuju lebih baik. Maksudnya we talk about small change, big impact. Kemarin terpapar nggak sih geng duet dengan peristiwa heboh di jalanan lalu lintas di mana polisi nguber sebuah mobil warna hitam uber-uberan di Gunung Sahari kalau nggak salah, di Gunung Sahari. Terus mobil ini saking dia ketakutan melarikan diri dari kejaran polisi, dia sampai putar balik di jalanan satu arah, dia nabrak-nabrakin motor sama mobil. Ketika melihat berita itu tayang heboh ya, gue tuh kan bertanya-tanya, ini orang lari dari siapa sih sampai menghindar sebegitunya, sampai itu tuh nabrak-nabrakin motor bukan cuman 1-2 loh, bukan cuman nyenggol, tapi nabrak literally kayak menerabas gitu, kayak lagi main Roblox, tau nggak lo, gitu ya. Yes, motor ojol, mobil juga ditabrak gitu. Dan itu ya Polela tuh sampai turun dari jalanan, lo lihat gak sih beritanya, sampai menodongkan senapan loh. Udah kayak di film-film luar negeri, tau nggak? Ternyata itu setelah pistol. gua baca, Kalau senapan larasnya panjang, pistol. oh kalau pistol laras pendek. Iya. Kalau laras hati, Itu lagunya Dewa. Katon Bagaskara dong bro. Laras hati. Katon Bagaskara. Laras hati. Katon Bagaskara dong bro. Laras hati. Dewa 19. Laras Masa sih? hati. Na gitu kan? Iya. Dewa. Oh. Oh Dewa. Ya udah, kita fokus ya ke beritanya ya. Boleh, silakan. Kan gue bertanya-tanya ya, kenapa ini that guy must be very desperate ya. Setelah gue baca beritanya, geng duet pasti udah baca ya. Lo tau nggak kenapa? Karena rupanya dia itu dikejar polisi karena dia pakai plat mobil bodong sama nggak bawa SIM. Gue lihat dari cuplikan di beritanya, anak muda dengan perempuan di sampingnya yang dicurigai sebagai pacarnya dan pendatang tidak warga Jakarta. My point adalah gini, udahlah kita nggak usah menghakimi. Kita tuh sering banget kok melakukan sesuatu yang melanggar aturan simply because satu, kesempatannya ada, dua, nggak ada yang lihat, tiga, pengen cepet dan pengen gampang aja. Iya apa iya? Sama kan? Berapa banyak sih gitu dari kita yang ya udah deh, peraturan kan emang dibikin buat dilanggar. Tapi karena kita begitu, kita nggak punya hak loh untuk ngejudge orang lain karena satu Indonesia melakukan itu. Gue tuh cuman sedihnya gini Iwet, mau sampai kapan kita tuh begini Nek? Hanya mau tertib ketika takut sama otoritas. Kalau ada polisi, lu tertib. Oh, lu tuh naruh kameranya gini ya? Kenapa sih? Lu dongakin ke Karena- bawah ya kamera lo ya?
Karena tempat pegangan buat live-nya tuh yang apa sih cengkramannya guritanya, gue cuman punyanya modelan begini, nggak bisa diapa-apain lagi. Mau gimana lagi? Terlalu ke bawah. Enggak, gue mikir Mau gini. ke atas. Bukan. Gue lagi mikir kok si Oh, Dave tuh bisa gini. tinggi banget gitu. Oh ternyata dia tuh naroknya gitu tuh. Jadi kameranya tuh nyorotnya ke bawah, bukan lurus tegak lurus gini. Sementara kalau gue tegak lurus gitu. Oh ya. Terus Jadi gimana nih? oh iya tadi itu terus oke, melawan aturan dengan mobil Iya. melawan jalan segala. Iya, Becky komentar gini, we are all sinners, we sin in a different way. Yes, ada psikolog yang membuat postingan gitu ya, selective sin gitu. Kita semua tuh melakukan itu kok, melanggar peraturan, berbuat kesalahan, sama aja. Cuman gue tuh cuman mau mengajak, today we talk about small action, big shift gitu. Mau nggak sih kita belajar janjian sama-sama, tetap berbuat benar aja walaupun nggak ada orang yang ngelihat. Tetap berbuat benar aja walaupun orang nggak ada yang ngelihat, Bo. Mulai dari ketika lu berkendaraan di lalu lintas deh. Gue Iya. ini tinggal di daerah padat Jakarta ya, Iwet. Sekeliling lingkungan gue itu banyak jalan satu arah Iya, yang cuman dimuatin mobil. iya. Tiap kali gue pulang lewat jalan itu, dari arah berseberangan itu ada aja angkot. Terus kalau gue udah nyampe di ujung, dia nggak mau ngalah. Lu berharap gue atret, sementara di belakang gue mobil banyak banget. Gimana sih? Atau motor? Motor Yeah. udah jalan berlawanan arah, berdua ngobrol. Gimana Yeah. sih? Ini yang disebut sebagai integritas ya. Mungkin ada beberapa yang masih tidak tahu apa definisi integritas itu. Integritas itu adalah tetap taat, tetap patuh, tetap menjalankan sesuatu yang memang lo percaya gitu ya, tanpa harus dilihat oleh orang lain, tanpa sepengawasan orang lain. Dan menurut gue itu adalah salah satu skill yang harus lo punya sebagai seorang dewasa. Ya, karena ini in my opinion ya, cuma anak-anak kayaknya yang melakukan aturan, melaksanakan kegiatan harus disuruh dulu. Ya, itu anak-anak. Harus disuruh, harus diawasin, harus dijagain, itu anak-anak. Tapi ketika lo sudah punya kesadaran untuk tetap melakukan itu, lo punya kesadaran untuk tetap menjalankan, tetap taat, tetap ikut perintah, itu orang dewasa. Nah, Ya, kalau sampai lo masih melanggar hal-hal yang nggak ada yang lihat, lo kayak anak-anak sih. Buang sampah tuh paling gampang loh. Ada tisu, ya, nggak ada yang lihat, buang aja. Itu juga small change loh. Kenapa nggak dimasukin ke kantong aja dulu? Terus bilang, ikan kotor, abis ingusan. Ya, lo pikir dong kalau gitu. Egois banget loh. Lo nggak mau saku lo kotor, terus lo buang ke orang lain. Iya nggak? Ya, itu menurut gue salah satu skill jadi orang dewasa sih. Tidak mencuri uang yang bukan milik lo hanya karena nggak ada yang ngeliat. Iya nggak? iya itu integritas ya, betul. Itu integritas. Iya, dan itu integritas. kelihatan di dalam cara lo memanuver kehidupan sehari-hari, betul. Maksud gue tuh sedih loh, Iwet, kalau ada postingan di sosial media, ya kan sekarang orang gitu ya, lihat apa direkam posting, terus komentarnya tuh cuman begini, ya namanya juga mental bangsa terjajah. Aku tuh sedihnya gini loh, yuk sama-sama geng duet minimal kita nih on average 3,4K gitu yang nonton atau di re-uploader gitu. Minimal kita nih sesama geng duet, kita jangan jadi manusia yang kayak gitu yuk. Mau sampai kapan sih kita berlindung? Ya namanya juga mental manusia terjajah. Kita tuh udah nggak terjajah loh. Kita tuh udah bebas loh. Mau sampai kapan kita terjebak dalam apa tuh namanya luka trauma kalau kita nih kita nih bangsa terjajah. Udah merdeka loh kita nih. Stigma. Kita nih
kita nih udah merdeka loh, kita tuh negara hukum loh, patuh mau nggak sih gitu? Hukum itu ada untuk hal yang jelas loh. Also itu tuh trickle down ke banyak hal gitu ya, kayak mental menindas, mental lu harus sama gue, kalau lu beda lu mau gue musnahkan, mental nggak terima, kriminalitas, cyberbullying, nggak gitu loh. Kita nih negara hukum loh, nggak seenak itu loh. Sebel aja gue. Sedih aku. Duta Pentin sedih kalau melihat. Oh, Duta Pentin. Duta Pentin. Ya, rambut dirawat bukan ditata ya. Hadir Hidup, lagi. nah hidup kita sebagai bangsa harus dirawat dalamnya supaya di luarnya bisa kita tata. Paham? Benar. Setuju gue. Bagus nih, akhir-akhir emang kalau sering keramas gini ya, kepala tuh clear gitu ya. Banyak pemikiran. Kemarin lo lihat nggak Iwet, gue posting di sosial media gue, di konten kreator di TikTok, anak kecil, aduh gue lupa ya, ada di story gue, namanya siapa ya, coba ya, gue coba. Jadi bio-nya dia adalah dia menulis diri dia sebagai writer. Nah anak kecil terus? ini, aduh mana ya, masih ada, oh ini dia, Caterju di TikTok, Caterju. Postingan dia bagus-bagus deh Iwet. Aduh, kayaknya dia lebih muda, lebih kecil dari Ethan loh umurnya, Wet. Caterju ini lebih muda, lebih kecil dari Ethan. Dia menanggapi, dia memberikan point of view dia mengenai apa yang terjadi belakangan ini, dan dia membahas mengenai cyberbullying. Gue ngeliat gini, astaga nih anak pinter banget. Dan gue lagi nontonin konten-kontennya di bawah, public speakingnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, cara dia bercerita runut, poin-poin opininya dia juga baik, dan dia cerita tuh mengenai bukan cuma poin itu aja loh, tapi a lot of things that she commented di kontennya dia di bawah. Itu memberikan angin segar loh Iwet kepada gue sebagai bangsa. Gue gini, oh nggak semua nih teman-teman sebangsa setanah air gue mental penjajah seperti komentar netizen di kolom komentar. Enggak nih, anak-anak yang di bawah kita nih, generasi di kita nih, aduh pemikirannya hebat-hebat banget. Lihat konten kayak gitu, nah itu gue bangga tuh jadi orang Indonesia. Caterju, digeruduk deh geng duet. Aduh anak ini manis banget, pemikirannya hebat, orang tuanya keren sih. Gue kalau sampai suatu hari nanti ketemu orang tuanya, gue mau bilang gini, my God, Tuhan sayang banget sama kalian ya. Kalian mendidik anak yang tumbuh menjadi manusia yang pintar. I can see bright future for her. Sayang kalau kamu nanti jadi menteri, kalau kamu udah dewasa, aku kayaknya udah tua banget. Kalau sampai nanti kita bersirobok di dalam kehidupan, please do know, I'm rooting for you. Bersirobok nggak tuh? Lo ngerti bersirobok nggak? Ngerti. Bertabrakan gitu ya. Iya, bersinggungan. Betul. Sayang, kamu alamatnya di mana sih? Saya kirimin Hermas, yuk kita perawatan rambut bareng nih sayang. Gue bisa begitu loh. Pentin masyot. Caterju, kalau Om Dave DM nanya alamat, jangan takut ya, aku nggak mau doxing ya. Aku mau kirimin kamu Pentin Hermas, jadi kita bisa merawat rambut sama-sama ya Caterju ya. Atau kita bikin konten, kita samperin. Aku pakai baju bener gitu ya, ketok-ketok pintu. Halo Caterju, hai, mau kenalan. Aduh, aku bawain kamu. Yuk kita sama-sama merawat biar kita sama-sama sehat. Lucu kali ya bikin konten. Apa ya, ide-ide melulu. Bagus. Bo, ini hari Ya. ke-7 puasa ya udah ya? Iya. Mulai lemes ya? Si monyet. Lu pikirin kita akan ngomong 11 jam, Iwet. Kalau lu lemes ngomong 11 jam, gue tuh ngomong sama Mbak Wati, sama si Hana, sama tim Ripin. Gue bilang gini, maaf, gue gak bermaksud mencampuri urusan agama. Gue bilang gitu, itu adalah pilihan masing-masing. Gue cuma mau membayangkan, saat kita siaran, trying to break the record muri untuk Indosat dan juga untuk duet itu, kalau si Iwet lemes, beban gue jadi lebih berat. Itu aja pertanyaan gue.
Aduh, Hari aus. ke-9 hari ini. Terus dia tipikalnya yang dikit-dikit aus lagi, dikit-dikit aus lagi. Aduh ya Allah. By the way, gue udah cerita belum? Hari ke-10. Ada apa di dada lu, Wet? Yang lo nggak sadar itu semua orang nanya, kemarin kenapa Wet? Kemarin ngapa? Tadi ngapain Wet? Tadi apa Wet? Terus Iya, gue pikir lu pakai mikrofon Holy Land. Jadi gue pikir, ih kok tebal banget ya punya dia. Paling baru kali ya. tuh, lihat nggak? Rekam jantung. Holter Ditempel atau dituncelep? ditempel, nggak ditunclep kok. Ini ditempel aja. Ada apa yang? Mau medical check up buat Kata ngecek kata ada Becky, aritmia holternya apa? Iya, Oh. holternya gaya baru Kabek. Gaya baru ini. Ini gaya baru nih. Tuh. Ditempel dia, bisa dibawa mandi, bisa dibawa apa segala. Berapa lama lu harus pakai itu? Seminggu sampai hari Selasa. Heeh. Selasa. Terus nanti bisa ketahuan tuh apa namanya, irama jantungnya kayak apa, stabil apa enggak, ada Mas gangguan Dev- ritme apa enggak gitu. Oh, mungkin holter sekarang udah berubah. Tara katanya pernah pakai gede banget. Oh, persiapan. Iya, lu mendadak check up karena mau persiapan untuk Iya. siaran 11 jam. Iya. Kalau gue, ada yang nanya Om Dev nggak persiapan, aku udah latihan endurance, aku makan juga semakin aku jaga, penampilan rambut aku juga aku jaga, aku lagi nyari hairdresser nih buat temenin aku 11 jam, harus ada 11 gaya rambut yang berbeda. Juga, kagak gila. Kali nih gue nambah-nambahin beban hidup gue, Nek, 11 jam, 11 gaya rambut berbeda. Ide ya, lucu kali ya. Tapi gue juga persiapan. Tapi kalau untuk kesehatan, aku kan baru kontrol awal Februari ke dokter jantung aku, Dokter Sakta, and I am cleared. So yes, I am quite confident in my health. Cuman memang aku kayak kemarin waktu gue pilates, gue juga bilang sama Mas Raka di Kardea, gue bilang aku lagi persiapan nih, aku mau siaran 11 jam. Oke, Kak, kalau gitu kita banyak latihan core ya. Karena 11 jam kakak akan duduk. Iya, betul. Gila ya itu, core itu parah ya. Core itu benar-benar inti dari semua latihan, tau nggak lo? Gue mau maraton Yes. yang dilatih core-nya. Core. Mau siaran 11 jam yang dilatih core-nya. Core-nya. Mau ini mau itu core lagi. Core-nya. Mau tenis core lagi. Lah kemarin gue high rocks, ada beberapa gerakan gue Gelo. dikoreksi oleh instrukturnya namanya Prima. Kadif core-nya dipakai pas lagi squat, core-nya dipakai kalau nggak back pain, core-nya dipakai. Gue gini. Jadi semuanya di dalam semua kegiatan olahraga tuh core itu adalah Iya. yang utama gitu. Betul. Aku juga perlahan-lahan aku melakukan persiapan kok geng duet, jangan khawatir gitu ya. Becky juga tuh persiapan hidup latihan core. Aku tuh Nah. lagi les vokal, aku udah les make up juga sama Doni. Banyaklah persiapan yang aku lakukan untuk biar aku di samping Pak Vikram nanti glowing gitu ya, glow up-nya pelan-pelan, kecil-kecil. Lo les vokal. Les vokal dong, biar vokal gue nggak. Les vokal buat apa? Buat nyanyi. Kenapa sih? Kenapa judgmental gitu? Enggak, gue Temennya gak pengen judgmental. maju. Boleh. Small. Boleh. Bagus. Enggak, gue gini. Gini. Lu tuh tipikal orang yang kayak, itu nggak gue banget, ngapain ya? Terus tiba-tiba lu mengeksplor dengan les vokal. Ini itu. Oh, Lu tau wow. nggak lagu guru vokal gue Oh, ngasih gue lagu Oh, apa? wow. Gue rasa guru vokal gue ini ya menyelipkan pesan-pesan terselubung ya. Gua Di disuruh mana nyanyi les lagunya. vokalnya? Les vokalnya Gua- di mana? Gue disuruh nyanyi lagu apa? Lagu apa? Nyanyi lagunya Ruth Sahanaya ya. Oke, gitu. Judulnya apa? Keliru. Kenapa aku bilang ini? Karena saya yakin nada kamu keliru. Ayo nyanyi. Nyanyi gue. Begitu gue nyanyi. Di mana? Di mana lo les vokal? Suaranya jangan di belakang, ditaruh di depan. Gue gini, hah? Suara ditaruh di depan. Gimana?
suara gue katanya kalau nyanyi itu suaranya ditaruh di belakang. Kalau nyanyi itu suaranya dibawa ke depan biar keluar gitu. Dan itu dan kayak itu tuh, gini, suara ditaruh di depan. dipersembahkan taruh di depan gitu. Kalau gue tuh itu di belakang harus na 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 iya. Kalau gue tuh na 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 na. Lu les di mana? Gue tanya dulu coba, lu les di mana? Ada deh. Ih, jawab aja kali. Iya, di mana? Ya, Bo, udah cukup ya kebersamaan ini. Oh, dia les vokal sekarang. Tante Berta ya. Takut gue kalau mau Bertan ya. Oh, siapa ya? Aduh, udahlah, Wet. Sudahlah. Afif Priyatna ya. Anjay. Afif Priyatna. Pak Afif, thank you ya Pak Afif. Dulu suka ngundang-undang aku kalau konser karena aku jarang datang. Aku udah gak pernah diundang lagi. Pak Afif, masih ingat Dave Hendrik nggak? Pak Afif. Oke, closing siaran hari ini nyanyi ya. Nyanyi ya. Yang gini, lagu yang gampang aja. Lagu yang gampang aja lagunya. Requestanmu madu racun. Enggak. Coba lagu pelangi-pelangi tapi suaranya di depan, dipersembahkan. Coba. Pelangi-pelangi ya. Oh, atau bintang kecil. Bintang kecil itu lebih melodius gitu. Kalau pelangi-pelangi itu kayak asal jadi gitu. Coba ya. Ya, ayo. Yuk, silakan. Yuk sambil di tap ya, di tap supaya 1 juta likes. Dia tuh nggak suka karaoke guys, tiba-tiba dia les nyanyi. Tuh buat gue kayak apa? Sibuk lo sekarang ya. Banyak kegiatan lo ternyata sekarang. Oke, silakan. Iya. Nggak mah. Gue beban kalau ditungguin. Ayo. Gua harus spontan. Iya. Ayo. Grem. Ayo. Grem. Ayo. Susan gitu Dave nyanyi pantesan Kalimantan banjir. Ayo dong. Ayo pengen dengar gimana? Kalau di gimana? Iya, coba yuk. Gue lagi belajar, gue nyanyi satu lagu yang lagi jadi PR gue minggu ini ya. Hao Xiang. Ngapain lagu Cina? Lu banyak request ya? Udah bagus gue nyanyi. Kan nadanya, gue tuh belajar nadanya bukan belajar lagunya. Oh iya. Oke. Yuk. Enggak jadi ya? Ayo. Grem. Ayo. Grem. Ayo. Ayo dong. Coba. Lu mah tipe bos yang begitu. Gua kan anak buah yang gak suka dikritik. Gua belum udah dikritik. Gua nggak kritik, nanya. Ayo coba yuk. Oh beberes. Oh gukut tutup warung. Ayo coba. Hao Xiang. Ayo coba. Yuk. 3, 2, 1. Jangan dong, gue gak suka ditaruh di spotlight gini, Wet. Udah please deh, gue makin fals nih suara gue kalau ditunggu gini. Jangan bikin aku konser, Gimana guys. sih? Nanti Ya aja. Allah. Nanti aja. Tapi anyway, gue diingatkan kembali dari latihan nyanyi itu gitu. Oh, kita sama kayak kita kalau ngobrol ya, Iwet ya. Dalam arti gini loh. My point adalah gini, kita kan jadi presenter, jadi MC, jadi penyiar udah cukup lama ya, Iwet. Udah berapa tahun sih? Waktu pertama kali kita belajar jadi siaran, jadi penyiar, kita kan udah diajarkan kalau ngomong itu pakai diafragma, dan kita sudah terbiasa melakukan itu. And it become our muscle memory kan, Wet? Halo, it become our muscle memory. Karena itu sudah instinctively, kita nggak selalu sadar untuk melakukan itu. Nah, dengan melakukan sesuatu yang baru itu kan kayak gue mengacak-acak sistem gue. Jadi gue bernafas dan berbicara menggunakan diafragma itu jauh lebih dengan kesadaran. And it's also healthy for the way I talk and I produce my voice on stage or on streaming. Jadi gue nggak mudah capek, gue nggak mudah kering gitu. Itu juga kan persiapan gue untuk menuju siaran. Ngomong 11 jam tuh lu pikir nggak butuh persiapan? Lo harus beneran ngomong dari diafragma, nafas lo harus benar. Dan latihan pernafasan itu dari latihan nyanyi, vokalisi, pilates, yoga, a lot of things. Emang lu selama ini siaran nggak pakai diafragma?
pakai, tapi udah muscle memory yang udah nggak sadar kan dilakukannya. Sekarang gue iya, tune iya. into my body Iya. melakukannya dengan kesadaran. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Oke, kalau begitu, siap gerak, laksanakan. Refleks. Intinya mah adalah mohon bantuannya ya geng duet ya. 11 jam ini it's going to be a big thing in our life. Not only that we are trying to break the record untuk Muri sebagai streaming terlama ngomong nonstop, itu satu. Dua, tapi juga jarak tempuhnya Jakarta Jogja. Ya kan? Ada 2 poin kan yang akan dinilai. So Ya. sebagai streamer yang baru mulai karir tahun 2023, beda lah sama teman-teman streamer lain yang udah piawai dan kawakan. Buat kita, it's a milestone. So, please do help us mention our name in your prayers. Siap. Kita pamit guys, happy weekend. Jangan lupa untuk mampir ke lapangan Banteng, ada Imlek Festival Jumat Sabtu ini. Akan ada acara besar juga hari Sabtu ini, perayaan Imlek Nasional. Hari Senin kita balik lagi siaran. Kita break dulu Sabtu dan Minggu ini. Gitu ya. Oke? Small adjustment, big shift. Please enjoy your weekend, geng duet. Selamat menikmati sisa Bye. harinya. Bye-bye.